Itulah ilmu hikmah, ilmu yang lahir dari ilmu. Termasuk orang tua dulu kita mengatakan pemali menggunakan pakaian sebagai lap, matangangi ipake bagi yang dulu kan. Kenapa? Istilah pemali itu sederhana supaya dia sangat bijak, tidak mengatakan haram, tidak mengatakan bid'ah, tapi dia mengatakan pemali karena ada mudaratnya. Engkajana apa? Orang yang menjadikan pakaiannya sebagai lap itu 40 hari rezekinya akan tertunda. Jadi matangan pakai bajunya dulu, kadang kan handphone kita lapkan di baju, kadang-kadang kacamata kita taruh baju saja kemudian kita bersihkan. Itu pantangan. Larangan itu terdapat di dalam kitab Imam Sarnuji, dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Kalau kita baca kitab itu mulai dari halaman 42 sampai 67, kita akan temukan larangan berdasarkan hadis Nabi. Orang tua dulu kita mengatakan pemali karena mereka sudah ngaji kitab ini sama ulama tasawuf. Cuma kadang-kala kitab ini tidak diajarkan sekarang. Yang diajarkan adalah kitab-kitab hadis karena baru belajar dasar. Ulama kita dulu sudah hafal beberapa kitab hadis. Makanya saya wasiatkan istilah pemali yang ada itu penting, tapi jangan dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengharamkan sesuatu, tidak boleh. Karena banyak istilah itu orang tua dulu. Kemudian wasiat yang paling penting juga saya sampaikan kepada garda terdepan. jangan menghadap ke sini. Mau bicara apa? Mau Pak, mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahini ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Wahai Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma nawwir qulubana وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا
wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dulu atau berdiri aja? Berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik. Jangan dikasih turun volumenya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia nak bersahabat. Iya. Iya. Kurang puas dia dengan mic. Soundnya. Iya. Itu kebal tidak panjang ya. Panjang tadi. Alena nama sepak kabel. Apa siang kawan ini? Ya. Suatu. Ya. Jangan kasih nomor. Ya Allah. Suatu. Ya. Bicara ini semua kalau Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya memuliakan dan ta'zimi seluruh pejabat yang sempat hadir, mulai dari Ibu Kabak Kesra, Kabak Umum, dan juga Ibu Ketua DPD 1 Gerindra, Partai Gerindra, Hanura, alhamdulillah, seluruh jajaran pengurus Partai Hanura, mulai dari tingkat DPD 1 sampai dengan desa, dan seluruh hadirin dan hadirat, wabil khusus Shahibul Bait yang mengadakan acara tasyakuran ini, dan seluruh tamu undangan, tanpa terkecuali kami pula muliakan dan ta'zimi para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan seluruh hadirin dan hadirat, ibu-ibu majelis taklim yang sudah melantunkan sholawat, dan juga qari yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, syukur sebenarnya ketika ditafsirkan secara sederhana adalah merasa senang dan merasa bahagia atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikatnya sebenarnya syukur. Walaupun musibah datang, tapi kalau kita senang karena Allah mengingat kita, maka itu juga termasuk salah satu kesyukuran. Jadi aja tak kena nanti orang mengatakan syukur ketika mengucapkan Alhamdulillah, sebenarnya tidak. Orang ketika diberi ujian tapi kemudian dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tanda bahwa dia bersyukur. Bahkan orang diberi musibah, dan musibah itulah yang menyebabkan dia dekat dengan Allah sehingga dia bergembira karena kedekatannya dengan Allah, maka itu juga termasuk orang yang bersyukur. Jadi jangan katakan nanti nikmat berupa harta, nikmat berupa pemberian Allah langsung disyukuri, karena ada namanya istidraj, pemberian yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Sering saya sampaikan begini, ketika ada orang kadangkala suaminya sangat cinta kepada istrinya, kadang dia lalai melaksanakan ibadah, kadang dia lupa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika suaminya selingkuh, baru dia bangun tahajud. Maka selingkuh suaminya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, karena tidak mungkin dia sujud di hadapan Allah
seandainya suaminya tidak selingkuh. Makanya iya Bu, betul. Saya pakai bahasa Indonesia kuliah Bahasa Bugis. dicampur Bugis. Wah. Berapa persen Bugis? 50%. 50. Insya Allah yang ibu tidak banyak yang tidak mengerti, tapi tidak apa-apa. Tadi protokol terlalu berlebihan. Dia kasih gelar Hadratus Syekh. Di Indonesia gelar Hadratus Syekh itu hanya satu, hanya Ki Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Kenapa diberi gelar Hadratus Syekh? Karena Hadratus Syekh adalah menghafal 600.000 hadis Nabi, sekaligus hafal Al-Kutubus Sitah dan juga menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi gelar itu tidak boleh serta-merta dikasih, tapi Hadratus Syekh adalah orang yang menghafal hadis dan juga hafal Quran. Makanya cukup Ustaz Muhammad Yusuf itu pun sudah berat. Makanya saya wasiatkan pada malam hari ini, sebenarnya karena tasyakuran adanya kelahiran seorang putra yang sangat luar biasa, namanya juga Aiman Dayyan Abukhari Saidman. Ini panjang sekali namanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga Allah panjangkan umurnya. Amin. Tapi saya kasih wasiat, nama sebenarnya itu tidak boleh panjang-panjang. Iya. Saya wasiatkan nama, nanti kan ada yang dia panggil, mungkin dia panggil Aiman saja atau Dayyan. Nama yang panjang-panjang itu dalam ilmu hikmah itu akan berubah-ubah. Anak kita mungkin awalnya itu bagus akhlaknya, kemudian nanti lama-lama akan besar perubahannya. Sebenarnya ada beberapa nama itu sebenarnya tidak boleh memang dipakai. Angka tu aseng dia nawat tinggi pakai situ kan, termasuk Dasin itu tidak boleh, Dasima tidak boleh, kemudian Umisidian tidak boleh. Banyak nama, sama termasuk Asasin itu tidak boleh, karena itu semua adalah nama jin. Jadi dia itu nasembara, maka yang penting asang itu hati-hati. Saya sering mengatakan, tapi mohon maaf jangan tersinggung, wanita yang ada wati di ujungnya itu pasti keras wataknya. Mawati, Rahmawati, Fatmawati, Ekawati, Marwati. Tapi itu tidak jelek, cuma suaminya tidak bisa pasti dia tunduk kepada istri. Iya, ya nang kaarone, nang kamakunre, nang kawati sana capak, nah pasti dia tunduk kepada suami, itu tunduk kepada istri. Pasti tunduk. Kenapa? Karena wati itu memang tidak bisa ditundukkan. Tapi kalau dia jadi pemimpin pasti hebat. Makanya di guru tak, ketika ada anakmu perempuan semua, kung anakmu makun remanam, maka kasih salah satu namanya yang ada wati di ujungnya, supaya nanti dia yang membimbing saudara-saudarinya. Itu memang wasiat, karena nama wati itu adalah tegas, tidak mau tunduk. Setan pun takut sama dia. Mau jangan tersinggung. Ini bagus. Makanya Megawati, Fatmawati, Sukmawati itu orang-orang hebat dan memang tidak bisa ditundukkan oleh laki-laki. Jadi maka kaya yan ang kalakay ng kawati sa nacapak na bainita at tundutoto ni nanaki kang kamati. Sabaran. Kemudian sebenarnya ketika anak kita lahir, hal yang paling pertama diperintahkan di dalam agama sebenarnya adalah mengazani dan mengiqamatkan, dan yang diperintahkan adalah bapaknya, bukan yang lain. Kalau ada neneknya, ada ulama, engkau ustaz, jangan. Kenapa? Karena suara pertama yang harus didengarkan anak adalah suara bapaknya.
dan kelak ketika dia besar akan tunduk kepada bapaknya. Ya nengka anak-anak jadi na ambo namo balangi pasti dia nama dibalik. Itu kunci. Tapi kalau bukan kita yang mengazani itu susah. Makanya kalau neneknya ya kau nenek nak balangi, neneknya yang mengazankan, maka neneknya akan diikuti perintahnya. Gitu. Tapi sebenarnya anak itu pembinaannya 30% pada saat sebelum dia dibuat, di dalam kandungan 20%, pada saat akikah 30%. Pendidikan anak itu tidak banyak sebenarnya pengaruhnya. Artinya dari awal itu harus dibentuk. Adibu auladakum qabla an wiladatikum. Pakai ada memang ya anakmu dulu temu jajan. Jadikan anakmu beradab sebelum kau melahirkan dia. Makanya di dalam beberapa kitab saya wasiatkan, kalau mau melahirkan ulama, lakukan 3 hal. Melahirkan anak yang cinta agama, cepat hafal Quran, suka sekolah agama, akidahnya kuat. 3 kuncinya. Yang pertama, saya wasiatkan berhubungan sesudah sholat duhur. Itu ilmunya, Pak. Berhubungan sesudah sholat duhur atau sebelum dan sesudah sholat subuh. Kenapa? Rasulullah menyampaikan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa siang yang disebut? Itu isyarat. Ketika Guru Profesor Dr. Arifuddin, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bone, saya ceramahkan ini, beliau mengatakan, "Wetunna botim baru kak wasiatna Guru Profesor Dr. Quraisihab." Dia katakan, ketika engkau ingin melahirkan anak yang cinta agama, akidahnya kuat, maka berhubungan sesudah sholat duhur. Itu wasiat Guru Profesor Dr. Quraisihab, dan itulah yang dia amalkan. Dan ternyata memang kelalaian kita jelas. Kemudian kalau tidak mengambil itu, ambil yang kedua. Mana yang kedua? Di dalam kitabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali, dalam kitab Hiyaliddin. Ketika kita membuka kitab Hiyaliddin, di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali, tempat yang paling bagus berhubungan adalah di bulan Ramadan setelah berbuka puasa, pada saat selesai minum air putih langsung berhubungan. Itu yang susah. Berat tuh ya. Tapi itulah wasiat-wasiat para ulama kita. Ini bukan hal yang ringan, mungkin agak berat, tapi Imamul Ghazali mengatakan, ketika ada anak bisa lahir dari hubungan pada saat pas selesai berbuka puasa, karena di situ tidak ada gangguan jin. Karena jin itu diikat di bulan Ramadan. Kemudian syahwat itu bisa dikendalikan, dan ilmu ini diajarkan para ulama kita dari dulu. Bisa kita buka di kitab Hiyaliddin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Itu wasiat beliau, dan itu luar biasa Pak, kalau kita bisa melakukan itu. Saya dapat ilmu ini terlambat. Iya. Itu terlambat itu Bu, terlambat juga. Bikin lagi, sudah tidak bisa. Kalau tidak bisa, kasih mani ke bapaknya. Iya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW, setiap sebelum berhubungan usahakan dalam keadaan ada wudu. Saya pernah membaca beberapa penelitian, termasuk penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Wasiat beliau hasil penelitian mengatakan, jangan coba-coba berhubungan badan ketika mana salah satu pasangan sudah bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun melaksanakan hubungan secara nyata dengan pasangan. Jadi ya kupuraki matindro, dalam tidur itu kita bermimpi berhubungan badan. Ya komoto ki ajene lalu berwudu, jangan coba-coba melakukan hubungan. Kapan berhubungan tanpa diantara dengan wudu, kemudian menyebabkan istri hamil, maka dipastikan anaknya akan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Ini penting saya wasiatkan, karena ini kadang
orang anggap biasa. Kemudian saya juga wasiatkan jangan coba-coba berhubungan ketika istri dalam keadaan ngantuk berat, karena sampai 7 tahun anaknya tidak bisa bicara, dan itu akan lari ke autis. Ya nengka anak-anak 7 tahun nih, 5 tahun nih sampai 7 tahun tidak bicara, itu faktornya sebenarnya adalah istri pada saat itu ngantuk. Jadi ko cakaru dula da jalalo ta berhubungan. Ya to si ko mangiwasan la daki aja toh alasan anak tak lemah fisiknya. Ya to si ko masolat daki makutu anak teman. Makanya sebelum berhubungan jaga kondisi dalam kondisi betul-betul yang bagus, karena dia adalah ibadah untuk melahirkan keturunan yang luar biasa. Makanya itu wasiat yang paling penting. Tapi usahakan dalam keadaan ada wudhu, angka lalu jenek. Kenapa? Orang yang berwudhu dua-dua nanti hubungan badannya menyebabkan wudhunya batal. Ketika ada anak lahir dari situ, maka ketahui dia bisa memiliki kelebihan jauh dari apa yang dimiliki kedua orang tuanya. Itu wasiat yang paling penting kita pegang. Ini penting dalam pembinaan anak, dalam membuat anak saja, yang itu sangat diatur dalam agama. Kemudian ini juga kalau doanya kan sudah dihafal semua, bagaimana nih ceramah. Kemudian saya wasiatkan dalam kandungan itu harus dijaga, jangan makan makanan haram. Ajak lali di makun rei ko mangidangi yang kagaga ta cine ta jempu bawa tandre, jangan. Biasa dah coba bawa, biasa langsung mencoba makanan tanpa dia minta. Kalau ada orang ngidam, nanti dia makan kalau sudah dia minta, maka anaknya ketika lahir namoi palingnya kenagaga de tonale kudu dipersilahkan. Itu caranya mendidik anak kita supaya dia bisa jujur. Iya miko mengidangi lalu nang kanan lalu na puna nandre kanagaga nandre, dia tidak minta, maka anaknya nanti juga akan begitu. Sebenarnya pengaruhnya itu besar. Ketika anak di umur 4 bulan masuki malam ke 121, maka usahakan bacakan 2 surah Quran, surah Maryam dengan surah Yusuf. Tapi ini bukan hadis, hanya dalam ilmu hikmah. Kita masih tahu namanya ilmu hikmah. Ilmu itu adalah ilmu, hikmah juga adalah ilmu. Tapi kenapa dikatakan ilmu hikmah? Karena ilmu yang lahir dari ilmu, makanya disebut ilmu hikmah. Kalau hikmah ya ilmu, tapi ilmu juga. Kalau mengatakan ilmu hikmah berarti ada ilmu yang lahir dari ilmu. Mana maksudnya? Saya kasih contoh. Ini contoh. Kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh dari kita? Kalau kita makan aja tali ya rumah bele, kok ini yolo tak talah. Jadi di depan kita yang kita ambil. Di sini ada ikan, di sana ada ayam. Jangan menyeberang tangannya ambil ayam. Angkat utang mandre paris kapator eliman. Ya, ada. Apa hikmahnya? Ternyata orang yang mengambil makanan di depannya saja, tidak melangkahi makanan yang ada di depannya. Kalau ada yang dia urus itu sangat dimudahkan, dan rezekinya tidak susah dia cari. Itu hikmahnya. Yang kedua, kenapa wanita ketika makan saat mengunyah dilarang membuka bibirnya, tapi hanya saat dia menyuap, batuna minasuak nandre di membuka mulut. Tapi pada saat dia mengunyah, dia dilarang membuka mulut oleh Rasulullah. Diminta oleh Nabi menutup mulutnya pada saat mengunyah. Untuk perempuan, laki-laki tidak. Makanya perempuan itu kalau mengunyah begini, nggak boleh. Jangan. Kenapa? Ternyata hikmahnya adalah suaminya akan pengantin baru setiap malam. Kalau tidak paham, bibir wanita itu mempengaruhi kelaminnya. Iya, makanya Rasulullah menganjurkan wanita jangan membuka bibir ketika mengunyah, supaya suaminya selalu pengantin baru. Itu intinya. Itulah ilmu hikmah, ilmu yang lahir dari ilmu. Termasuk orang tua dulu kita mengatakan pemali menggunakan pakaian sebagai lap.
Matangani ipake bagi yang lulukan. Kenapa? Istilah pemali itu sederhana, supaya dia sangat bijak, tidak mengatakan haram, tidak mengatakan bid'ah, tapi dia mengatakan pemali karena ada mudaratnya. Engkajana apa? Orang yang menjadikan pakaiannya sebagai lap, itu 40 hari rezekinya akan tertunda. Jadi matangani pakai bajunya dulu, kadang kan handphone kita lapkan di baju, kadang-kala kacamata kita tarik baju saja, kemudian kita bersihkan. Itu pantangan. Larangan itu terdapat di dalam kitab Imam Sarnuji, dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Kalau kita baca kitab itu mulai dari halaman 42 sampai 67, kita akan temukan larangan berdasarkan hadis Nabi. Orang tua dulu kita mengatakan pemali karena mereka sudah ngaji kitab ini sama ulama tasawuf. Cuma kadang-kala kitab ini tidak diajarkan sekarang. Yang diajarkan adalah kitab-kitab hadis karena baru belajar dasar. Ulama kita dulu sudah hafal beberapa kitab hadis. Makanya saya wasiatkan istilah pemali yang ada itu penting, tapi jangan dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengharamkan sesuatu, tidak boleh. Karena banyak istilah itu orang tua dulu. Kemudian wasiat yang paling penting juga saya sampaikan kepada anak kita ketika dia lahir, akikah, untuk umur akikah yang paling bagus 7 hari setelah kelahiran. Kalau tidak sempat, tambah 7 hari. Kalau masih tidak sempat, tambah 7 hari. Sunnah akikah itu cuma 3 hari. 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Hitungnya saja jina anak akikah ini. Kalau tidak sempat, tambah 7 hari. Kalau tidak sempat, tambah 7 hari. Tapi kapan masih tidak sempat, carilah waktu kapan kau mampu. Tapi ketika anak sudah balik, maka disunnahkan dia yang mengakikah dirinya. Hingga kamu kau dia pernah pura kaya rewa di matu maki buah undangan. Iya. Ini penting. Kenapa? Karena akikah ternyata Rasulullah memiliki tafaul, berbagai hadis tafaul. Aisyah mengatakan, anak Nabi SAW yuhibbut tafaul. Biar Nabi kena pujilah dan masa sedongan. Tafaul itu sedongan. Tafaul itu adalah bersandar kepada doa. Orang tua dulu bilang kalau ada uangnya, uangnya itu angkanya di belakang 77, 7777, langsung induk dia. Kan begitu? Jangan kadina angka-angka pitu-pitu na koro angkana langsung mengatakan induk di. Nah sedena tak capu di kukum kamu ya manasan. Tapi saya pribadi ketika membaca kitab-kitab hikmah, ternyata betul. Angka 7 ini bukan angka sembarang. Yang pertama, kenapa tawaf itu 7 putaran? Sa'i juga 7 putaran. Dalam 1 pekan itu juga 7 hari. Langit itu 7 lapis. Tanah juga 7 susun. Anggota sujud ini juga ada 7. 2 telapak tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Rakaat sholat itu ada 17. Dan kenapa 7 hari kelahiran disuruh akikah? Kalau tidak sempat ditambah 7 hari, kenapa bukan 3? Ditambah lagi 7 hari. Kemudian disuruh sholat tahun berapa umurnya? 7 tahun, bukan 5 tahun. Kenapa diangkat 7? Pukul dia di 10 tahun kalau tidak sholat. Kenapa? Karena menjalan 7 ke 2, yang 14. Dan hitung 7 tahun kelahiran anak masuk SD, 7 tahun kemudian masuk SMP, 7 tahun kemudian masuk perguruan tinggi, 7 tahun kemudian dia akan selesai. Dan ingat, perjalanan anak 21 tahun umurnya, kita kali 7, kali 3 kan 7, 14, 21. Di umur 21 suruh dia bekerja sampai 28. Kalau anak tidak menikah dari 21 sampai 28, maka nanti 40 baru dia mau menikah, atau 38 baru mau menikah. Karena syahwat menikah ada di 21 sampai 25. 25 lewat sedikit sampai 28. 28 masih tidak menikah, maka sampai 35. 35 nanti baru ada keinginan kembali. Kalau dia tidak mau di situ, nanti 40 baru bisa, tapi akan menyesal. Itu angka 7. Saya hitungkan kembali, 21, kemudian 25, kemudian 28, 21, 28, kemudian 35,
Kalau ada orang tidak kaya di atas 35 sampai ke 40, umur 40 ke atas dia tidak kaya, tidak usah bekerja keras. Kenapa? Kehidupanmu akan berjalan seperti itu. Tapi ketika dia sukses di bawah 38, 40 sampai 40 dia sukses, maka dia bisa menanjak sampai tua. Tapi kalau dia tidak berhasil di situ, selalu perjalanannya aja nata pas saya letak makotoni itu kehidupan. Itulah maknanya Allah sudah menentukan rezekinya setiap orang. Ini penting. Itu hitung-hitungan kalau kita mau pakai, tapi itu masuk di ilmu hikmah. Saya tidak mau bongkar kasih masih ada angka 73 di atasnya, tapi saya tidak buka itu. Nanti ibu-ibu marah. Kenapa? Kenapa orang yang sudah menikah ada yang mencoba mau menikah kembali di umur 40? Karena memang itu adalah tahap syahwat menikah yang kedua. Jadi aja termasuk buku makadai maju je lakai kuna semana nilo si mak bayi karena memang syahwatnya. Disitulah perannya istri harus membatasi bagaimana caranya dia kasih sayangnya kepada suami. Di umur itu ada modal nama kunai. Saya wasiatkan satu, setiap subuh Jumat pertama setiap bulan bikinkan air panas suami kita aduk mengikuti arah tawaf, baca inna ansanahu. Setelah selesai dibaca, letakkan sendok di tengah-tengah, nanti airnya berhenti berputar, baru kita baca inna atayna kal kausar. Angkat sendok itu kemudian berikan suami kita, minuman itu dia minum. Sisanya kita meminum dengan membaca surah Al-Kausar. Itulah yang menyebabkan Aisyah merengek kepada Nabi untuk meminum sisanya. Kenapa? Karena dia tidak ingin kalau dicarikan oleh Rasulullah. Ternyata ulama kita mengatakan siapa yang wanita melakukan itu maka tidak akan pernah dicarikan oleh suaminya. Itu kuncinya. Apalagi Bu? Subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah, bukan Miladiyah. Nanti pas minggu pertama bulan Rajab, berarti Jumat pertama di bulan Rajab. Subuhnya bikin air panas, teh, kopi atau apapun, aduk mengikuti arah tawaf, berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Baca inna ansalnahu. Kemudian ketika selesai diaduk, letakkan sendok di tengah-tengah, baca inna atayna kal kausar. Jangan diangkat sendoknya kecuali airnya berhenti berputar. Kemudian berikan ke suami, dia minum, sisanya kita meminum dengan membaca surah Al-Kausar. Maka tidak ada suami yang mampu menikah kalau itu dilakukan oleh istri. Sudah tahu? Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu, kalau mau selamat habiskan kopinya subuh Jumat. Saya kasih ilmunya. Iya. Disitulah kenapa Aisyah merengek minta kopinya kahwa. Kahwa itu kan bahasa Arab, kopi. Kenapa dia merengek minta dia tutup penutupnya? Karena Nabi tahu bahwa ini subuh Jumat pertama bulan awal, sehingga Nabi main-main dengan istrinya, tapi istrinya merengek, dia minta supaya dia bisa minum. Itu karena Nabi pernah wasiatkan kepadanya. Ini yang harus diamalkan oleh wanita. Kemudian yang kedua, jangan pernah tolak ketika kita masih mampu melayani suami. Karena laki-laki itu ada bahayanya. Ketika syahwatnya naik, otaknya tidak normal. Betul. Iya. Ya nendre syahwat naronewe, si tangan otak na makan. Ya kung kanilaw na di talangi bahaya tuh. Dan ini kilo kantor. Nah, itu sudah masalah. Iya. Ini kilo darah. Nah, itu sudah masalah. Berarti ada penolakan. Laki-laki itu kuncinya. Makanya wanita idaman itu cuma 3. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu aja. Sudah apa Bu? Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Iya, itu aja. Kalau sudah itu insya Allah. Jadi usahakan pakaiannya bagus, kemudian di dapur tidak bunyi apa-apa jadi air panasnya, kemudian seksi di kasur, berpenampilan seseksi mungkin ketika bersama suami. Nah sebab itulah kayak suami, semua laki-laki pandangannya, syahwatnya 70% terpengaruh pada pandangan.
Sedangkan wanita 70% syahwatnya terpengaruh pada pendengaran. Jadi yang karuan na model na magaretak ko jago mima bote tetap laki. Itu kuncinya. Iya. Tapi yang makun raya yang ada sama cantik sabaran. Makanya harus selalu tampil sempurna. Tapi jangan tampil berlebihan. Kasih cantik saja, tidak usah dirubah. Apa tuh makun raya keluar ini nak peluk. Ada tikungannya tamu kena seumur sini. Tidak ada di sini bu. Jangan dikasih pindah listnya. Allah kasih kita hak pakai bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai bukan hak milik. Seandainya dia hak milik boleh kita rubah. Baju itu hak milik makanya kita bisa model. Tapi tubuh ini adalah hak pakai. Ada waktunya Allah meminta karena dia pinjamkan ke kita. Orang kalau pinjam mobil pak, jangan ganti spionnya. Karena anda hak pakai bukan hak milik. Tubuh ini adalah hak pakai, jangan dirubah, jangan dirubah. Ya bagaimana caranya? Percantik saja. Kalau alisnya tipis bisa pakai celak supaya tebal. Jangan dicukur baru kasih belok naik. Dia bilang cantik Pak Ustaz, orang India. Iya cocok, orang India keturunan Arab setengah, Mongol setengah. Makanya dia besar, hidungnya tinggi, matanya bulat, bulu matanya tebal. Karena memang keturunannya terbagi dua. Kita tidak bisa Pak. Hidung pesek, jidat sedikit, mata sempit, bulu mata sedikit. Kalau dicukur dikasih belok naik, makanya seperti sampah bermotor itu. Jadi tidak ada di sini, tidak ada. Alhamdulillah. Ibu jangan tersinggung ya. Sengaja saya kasih singgung ini. Jangan rubah bu, perindah saja. Kemudian suami kalau mau senang gampang, kasih mau senang, nanti petenang ilatek tak magampang. Kalau dia mau jalan, antar ke depan pintu, salam, cium tangannya, lihat mukanya. Ada yang dibaca Nabi Adam pas pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Gitu. Dia seorang nalatnya baca papak kerawah. Kalau saya tidak pakai. Tapi itu yang dibacakan suami. Cuma kalau suami mau pergi jauh sampai setengah bulan, jangan coba-coba bacakan. Karena tidak madauko tu komun rikampun atau tidak bisa. Itulah yang dibaca Nabi Adam pas pertama kali ketemu Hawa di dunia. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Itu terdapat dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Apa lagi bu? Ya kan kalaki Pak Jokawan di bacangi kan? Iya, bacakan itu. Jabat tangan, kemudian cium tangan, lihat mukanya, baca doa. Insya Allah. Itu yang paling mudah. Tapi saya sampaikan, ibu-ibu penting. Kalau suami itu Pak, magi na mega laki makukuan, dia lebih memilih di warkop daripada di rumah. Karena banyak perempuan kayak wartawan kalau suaminya sampai. Sudah lu nak tu dah laki dia boleh mau dapat dia betul betul masuk bisa. Ini yang bagus. Itu enggak boleh. Suami kalau pas tiba di rumah dulu langsung ditanya, Pak mau minum apa? Kopi, teh atau air putih? Kalau dia bilang air putih langsung siapkan. Sudah itu langsung cium keningnya. Baru kasih tahu, Pak duduk maki dulu istirahat, mau kak bikinkan makanan. Insya Allah suami akan selalu rindu pulang ke rumah. Tapi ya kode pernah tu dah laki cumpul, mau dapatkan mau sebesar dia kabar semua dulu. Lebih baik dia tinggal di warkop. Kenapa? Karena di warkop langsung ditanya pesan apa Pak? Kok kibulana cumpul. Makanya ini matotu nondroy. Ini perempuan saya harus kasih tahu. Karena banyak yang melanggar, perempuan tidak tahu. Iya.